Nah, yang dilakukan di AI untuk optimalisasi di Departemen HR itu mereka menganalisis data kandidat, kemudian bisa dari proses wawancaranya hingga chatbot-chatbot otomatis. Ini juga bisa digunakan untuk melakukan analisa resiko retensi karyawan ya. Nah, teknologi ini membantu mengurangi bias dalam proses rekrutmen dan memastikan bahwa kandidat yang paling cocok itu dipilih untuk posisi tertentu ya. Kandidat yang paling cocok itu banyak ya kriterianya. Ini juga merupakan pertimbangan dari HR masing-masing perusahaan, tapi secara garis umum atau secara garis besar HR itu punya banyak kriteria yang umum gitu ya, yang bisa dijadikan pertimbangan selain job desk yang akan dipekerjakan gitu ya di posisi yang dibuka begitu. Nah, perusahaan yang sudah menerapkan ini yaitu seperti perusahaan IBM. Ini sudah menggunakan AI untuk memproses ribuan aplikasi sekaligus mencocokkan data kandidat terbaik dengan peran yang tersedia. Udah menggunakan matchmaking juga nih di dalam sistemnya. Integrasi AI dalam proses bisnis sehari-hari. Integrasi ini maksudnya ketika kita menerapkan AI pada suatu aktivitas bisnis kita sehari-hari, ini bisa punya peluang atau punya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar ya. Contohnya kita kulik lebih dalam ke perusahaan Deloitte. Ini menggunakan teknik klasifikasi bahasa alami, dia jadi menggunakan teknik AI bernama NLP untuk meninjau kontrak pengadaan yang mengurangi waktu pemrosesan dari beberapa bulan menjadi hanya 1 minggu. Oke, jadi mempercepat juga ya proses dari pekerjaan. Nah, AI juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi di Departemen Keuangan, Hukum, HR, serta layanan pelanggan. Ini berhubungan juga dengan percepatan atau seberapa lama sih kita kalau ngurusin surat gitu ya. Nah, ternyata ketika kita mengimplementasikan teknologi AI, kita bisa mempercepat urusan-urusan birokrasi begitu ya. Tentunya kalau mau implementasi ini harus didukung dengan pemikiran dan kesadaran ya, kesadaran dari tingkat eksekutif yang membawahinya begitu. Nah, kemudian selain itu AI yang paling sering digaungkan sekarang ya, ini untuk meningkatkan layanan pelanggan gitu. Meningkatkan pelayanan pelanggan berbasis AI itu biasanya kita sebut sebagai chatbot ya. Chatbot yang aktif setiap hari, setiap jam, bahkan tidak tidur untuk melakukan auto reply atau melakukan pembalasan otomatis kepada customer yang melakukan pertanyaan ya, mungkin melakukan pertanyaan-pertanyaan terhadap suatu produk kita gitu ya. Ini juga sudah banyak diterapkan menggunakan sistem AI gitu. Nah, kesimpulannya di masa depan AI itu akan menjadi hal yang umum yang digunakan oleh orang-orang. Kemudian AI juga bakalan banyak perusahaan yang mengintegrasikannya karena manfaatnya udah sangat terasa di masa depan. Kemudian AI juga diprediksi akan terus berkembang dan menjadi bagian integral dari setiap fungsi bisnis. Jadi setiap fungsi bisnisnya itu akan ada teknologi AI-nya untuk mempercepat pekerjaan. Ini juga akan membawa inovasi dan perubahan signifikan dalam cara bisnis yang dijalankan selama ini gitu. Jadi ada agen changernya ya gitu. Nah, buat teman-teman yang ingin bekerja di dunia AI, tetap semangat karena peluangnya sangat besar dan future of AI sangat meyakinkan begitu ya. Itu aja dari saya untuk pertemuan ke-6 kali ini. Kita belajar tentang apa aja nih yang bisa diterapkan atau perusahaan-perusahaan apa aja yang sudah menerapkan AI yang dampaknya itu sangat besar pada keuntungan
keuntungan perusahaan tersebut gitu. Dan ini juga jadi referensi project teman-teman untuk memenuhi portofolio AI teman-teman. Itu aja. Terima kasih. Silakan dikerjakan tugas dan kuisnya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.